Wanna ride me, catch a ride me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Yusra Bintang dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Imam Bonjol, Padang. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem komunikasi interpersonal, yaitu persepsi interpersonal. Pada video kali ini ada 4 poin inti yang kita bahas, yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi persepsi, proses pengelolaan kesan, proses pembentukan kesan, dan pengaruh persepsi terhadap komunikasi antarpersonal. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Baiklah, yang pertama yang kita bahas yaitu faktor mempengaruhi persepsi. Sebelum kita membahas tentang faktor mempengaruhi persepsi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu persepsi. Dilansir dari wikipedia.com, persepsi adalah berasal dari bahasa Latin perceptio atau percipio. Artinya, tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindera. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi persepsi? Menurut Miftah Toha, tahun 2003 halaman 154, ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti perasaan, sikap, kepribadian individu, tingkah laku, keinginan, perhatian, dan harapan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu, seperti latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan, dan kebutuhan sekitar. Baiklah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu proses pembentukan kesan. Proses pembentukan kesan sangat berhubungan erat dengan bagaimana proses persepsi interpersonal itu berlangsung. Manusia akan secara sadar berusaha menampilkan dirinya kepada orang lain dengan sebaik mungkin, yang oleh Erving Goffman disebut sebagai self-perception atau penyajian diri. Ada beberapa tahapan pada proses pembentukan kesan. Yang pertama yaitu stereotyping. Stereotyping adalah pengelompokan individu berdasarkan konsep-konsep tertentu, misalkan berdasarkan kecerdasan, kerajinan, dan lain-lain. Penggunaan konsep ini akan menyederhanakan begitu banyak stimuli yang diterima oleh seseorang, sehingga apabila seseorang sudah mengelompokkan individu dalam kategori rajin, misalnya, maka persepsi seorang itu akan cenderung akan konsisten. Tahapan yang kedua yaitu implicit personality theory. Memberikan suatu kategori terhadap pengalaman yang terima berarti membuat suatu konsep. Setiap orang akan mempunyai konsepsi tersendiri terhadap sifat-sifat apa berkaitan dengan sifat-sifat apa. Konsepsi ini merupakan teori yang dipergunakan orang ketika membentuk kesan tentang orang lain. Teori ini tidak pernah dinyatakan, karena itu disebut implicit personality theory. Tahapan yang ketiga yaitu atribusi. Atribusi menurut Robert Aberon dan Don Byron adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Atribusi dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu atribusi kausalitas dan atribusi kejujuran. Yang ketiga kita bahas yaitu proses pengelolaan kesan. Kecermatan persepsi interpersonal dimudahkan oleh petunjuk-petunjuk verbal dan non-verbal, dan dipersulit oleh faktor-faktor personal pada penanggap. Kesulitan persepsi juga timbul karena persona stimuli berusaha menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu untuk menimbulkan kesan tertentu pada diri penanggap. Erving Goffman menyebut proses ini pengelolaan pesan atau impression management. Kita mengetahui orang lain menilai kita berdasarkan petunjuk-petunjuk yang kita berikan, dan dari penilaian itu mereka memperlakukan kita. Bila mereka menilai kita berstatus rendah, kita tidak akan mendapatkan pelayanan istimewa. Bila kita dianggap bodoh, mereka akan mengatur kita. Untuk itu, kita secara sengaja menampilkan diri kita self-perception seperti yang kita kehendaki. Baiklah, sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu pengaruh persepsi terhadap komunikasi antarpersonal. Yang pertama yaitu menimbulkan perdebatan.
Manakala terjadi kesalahan persepsi, perdebatan dalam komunikasi antar individu bisa saja timbul. Persepsi harus disamakan terlebih dahulu sehingga tidak memicu terjadinya perdebatan. Hal ini akan sangat berguna terutama untuk mencegah terjadinya kesalahan pengiriman pesan. Dengan adanya persepsi yang baik, seseorang bisa menjadi lebih mudah dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi. Pengaruh yang kedua yaitu terjadinya kegagalan penyampaian pesan. Kegagalan penyampaian pesan bisa terjadi akibat sempitnya persepsi seseorang. Pesan yang seharusnya bisa terima dengan baik akan ditolak oleh seseorang hanya karena dari awal ia sudah memiliki persepsi yang berbeda. Ini merupakan sebuah hal yang harus dihindari. Menambah wawasan merupakan cara supaya persepsi kita mudah menjadi lebih luas. Pengaruh yang ketiga yaitu mengenalkan sudut pandang lain. Perbedaan persepsi juga bisa memunculkan cara berpikir yang bisa mengenali sudut pandang lain. Ini dikenal dengan istilah memperluas persepsi kita. Kita tidak akan mudah untuk mengambil kesimpulan hanya dari satu sudut pandang saja. Pengaruh yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap tidak judgmental. Karena mampu untuk memperluas persepsi, maka sikap yang tidak judgmental juga bisa tumbuh dari diri seseorang. Seseorang akan berusaha bersikap netral terlebih dahulu selama proses komunikasi antar pribadi, hingga kemudian menyimpulkan berdasarkan pemikiran yang sudah membandingkan persepsi lain. Ini juga merupakan pengaruh persepsi dalam komunikasi interpersonal yang sifatnya positif. Itulah tadi pembahasan. Baiklah, itulah sedikit pembahasan saya tentang komunikasi interpersonal, yaitu persepsi interpersonal. Jika ada salah kata saya mohon maaf, atau suara saya yang kurang jelas saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Siapa bagiku Samaran pada orang, sama jenis dia ambil, tapi kan pikir orang penasaran ternyata ibu.